Bahasa sebagai alat komunikasi atau alat interaksi yang hanya dapat dimiliki manusia. Secara objektif, hakikat keberadaan bahasa tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Hakikat makna bahasa dan keberadaan bahasa senantiasa memproyeksikan kehidupan manusia yang sifatnya tidak terbatas dan kompleks. Bahasa atau language merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Dengan perkataan lain, semua manusia di dunia ini sama-sama berbudaya dengan fasilitas bahasa. Dinan Desauss membedakan antara yang disebut language, dan parole. Yang pertama, language digunakan untuk menyebut bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesama. Language bersifat abstrak, contohnya manusia mempunyai bahasa, binatang tidak. Yang kedua, language dimaksudkan sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Jadi, language mengacu pada sistem lambang bunyi tertentu yang digunakan oleh anggota masyarakat tertentu yang barangkali dapat dipadupadankan dengan kata bahasa dalam kalimat Nita belajar bahasa Jepang sedangkan Dika belajar bahasa Inggris. Language juga bersifat abstrak. Yang ketiga ada parole. Parole bersifat konkret karena parole itu merupakan pelaksanaan dari language dalam bentuk ujaran atau tuturan yang dilakukan oleh para anggota masyarakat di dalam berinteraksi atau berkomunikasi sesamanya. Parole itu tidak bersifat abstrak, nyata ada dan dapat diamati secara empiris. Pengertian masyarakat bahasa menurut Bloomfield oleh para ahli sosiolinguistik dianggap terlalu sempit karena setiap orang menguasai dan menggunakan lebih dari satu bahasa. Sementara menurut Koder, masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang satu sama lain bisa saling mengerti sewaktu mereka berbicara. Senada dengan pendapat Frischman menyatakan bahwa masyarakat bahasa adalah masyarakat yang semua anggotanya memilih bersama paling tidak satu ragam ujaran dan norma-norma untuk pemakaian yang cocok. Untuk dapat disebut masyarakat bahasa adalah adanya perasaan di antara penutur bahwa mereka menggunakan bahasa yang sama. Pada pokoknya masyarakat bahasa itu terbentuk karena adanya saling pengertian, terutama karena adanya kebersamaan dalam kode-kode linguistik secara terinci dalam aspek-aspeknya, yaitu sistem bunyi, sintaksis, dan semantik. Dalam saling pengertian itu ternyata ada dimensi sosial psikologis yang subjektif. Dalam setiap populasi terdapat banyak species community, dengan demikian sudah barang tentu adanya tumpang tindih keanggotaan dan sistem kebahasaan. Ada 3 macam masyarakat ujaran atau species community, yaitu yang pertama, sebahasa dan saling mengerti. Yang kedua, sebahasa tapi tidak saling mengerti. Yang ketiga, berbeda bahasa tapi saling mengerti. Suatu masyarakat bahasa adalah suatu kelompok manusia yang anggota-anggotanya yang pertama saling berkomunikasi, yang kedua secara teratur berkomunikasi, yang ketiga mereka bertutur sama.